Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raras Kiranawandira. Saya ditugaskan untuk mengajar di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saat ini, saya sedang menempuh tugas belajar S3 di program studi Doctoral Program of Business and Administration, National Central University, Taiwan. Di program studi S1 Manajemen Universitas Airlangga, saya ditugaskan untuk mengampu salah satu mata kuliah di semester 2, yaitu pada mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang menggunakan project-based learning yang memberikan pengalaman dan wawasan mendalam langsung atau first-hand experience tentang cara menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui perancangan dan pengelolaan produk baru. Capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan peran dan profil wirausahawan dalam bisnis, proses kreatif, pengembangan ide dan imajinasi, serta analisis situasi terhadap peluang usaha yang inovatif. Mahasiswa dapat menjelaskan desain usaha yang baru, proses manajemen strategis, analisis keuangan, dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan peluang usaha. Di samping itu, mahasiswa mampu menjelaskan etika dalam berbisnis dan berwirausaha. Terakhir, mahasiswa mampu mencari ide peluang usaha baru, memiliki semangat kepemimpinan, kewirausahaan, dan memperlihatkan hasrat untuk menanggung resiko yang terkait dengan usaha baru untuk mewujudkan perubahan positif yang berkesinambungan di masyarakat dan di dunia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah pilihan wajib prodi, yaitu manajemen usaha kecil dan menengah, dan untuk mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi kewirausahaan. Bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah manajemen usaha kecil dan menengah di semester 4, maka mereka harus lulus mata kuliah ini dengan nilai minimum D. Sedangkan bagi mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi kewirausahaan, mereka harus lulus mata kuliah ini dengan nilai minimum B. Materi yang saya akan sampaikan di kesempatan kali ini adalah mengenai strategi pemasaran. Capaian pembelajaran untuk pertemuan ke-8 ini adalah mahasiswa mampu menganalisa strategi pemasaran yang terdiri dari segmenting, targeting, positioning, keunggulan kompetitif, dan bauran pemasaran atau marketing mix. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim pengajar mata kuliah kewirausahaan pada periode sebelumnya, ditemukan permasalahan bahwa mahasiswa kurang aktif dalam diskusi kelas. Sehingga pada penyampaian materi strategi pemasaran hari ini, saya mengedepankan interaksi interaktif dengan metode variasi pembelajaran triventif, trivia interaktif, edukatif dengan Kahoot. Metode ini mengedepankan penggunaan trivia berupa pertanyaan atau fakta ringan dan kuis daring interaktif dengan Kahoot. Dalam metode ini, pada saat pemaparan materi perkuliahan, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan trivia atau fakta-fakta kecil yang ringan terkait konsep-konsep dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan partisipasi aktif dan engagement mahasiswa. Selain itu, tes sumatif dilakukan dengan penggunaan teknologi kuis daring yaitu Kahoot, sekaligus untuk memberikan review pada materi yang sudah saya sampaikan. Sebagai evaluasi capaian pembelajaran, di akhir perkuliahan saya sampaikan penugasan dan rubrik penilaian dari tugasnya, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis strategi pemasaran untuk produk yang dirancang oleh masing-masing kelompok dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Pengajaran selalu saya awali dengan pemaparan materi atau kuliah klasikal untuk memberikan landasan konseptual dan teori bagi mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan kuis daring dengan Kahoot, penyampaian tugas, dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab 2 arah dan penutupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Raras Kiranawandira. Saya mengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning, membangun keunggulan kompetitif dan bauran pemasaran. Dan di minggu selanjutnya nanti diharapkan mahasiswa itu bisa merancang strategi komunikasi pemasaran pada pasar bisnis. Gitu. Nah, ini outline yang akan saya paparkan hari ini.
Yang pertama dimulai dengan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Ini adalah strategi basic ya untuk sebelum kita memulai memasarkan suatu produk gitu. Selanjutnya disusul dengan materi membangun keunggulan kompetitif. Nah, ini sangat terkait dengan em, hasil dari STP ini gitu. Mau produknya yang unggul gimana sesuai di pasar. Dan selanjutnya kita akan bahas ini marketing mix. Mungkin teman-teman udah familiar ya, bauran pemasaran atau marketing mix. Dan nanti ada kuis dengan Kahoot untuk review materi dan nanti ada penjelasan tentang penugasan. Yang pertama terkait segmentasi, targeting, dan positioning, teman-teman. Nah, ini adalah strategi di mana pemasar itu harus mengkotak-kotakkan pasar. Jadi ini adalah tahapan yang sekuensial atau urut gitu. Yang pertama segmentasi dulu, lalu kalau setelah segmentasi nanti ada targeting, lalu ada positioning gitu. Nah, kalau gambaran gampangnya ada di pojok kiri bawah nih, jika pasar itu kan banyak ya teman-teman, besar gitu. Nah, dia itu di aktivitas segmentasi itu kita mengelompok-ngelompokkan gitu. Ini pasarnya itu ada beberapa kelompok kecil di dalamnya. Di sini yang warna biru itu mereka serupa, teman-teman. Jadi sekelompok yang mirip dikelompokin, yang antar yang sama kayak gitu ya. Itu namanya segmentasi. Setelah melakukan segmentasi, pemasar itu memilih gitu target pasarnya tadi habis dikelompok-kelompokkan gitu kan. Terus dipilih ini aku mau fokus ke yang mana sih kayak gitu. Nah, jadi definisi memilih target pasar itu milih mana sih kelompok pelanggan yang spesifik yang mau saya putuskan untuk ditargetkan gitu. Di sini targetnya yang mana gitu, pilih satu yang targetnya sesuai sama produknya. Terus selanjutnya mau mempositioningkan posisi seperti apa yang ada di benak pelanggan dan di calon pelanggan gitu ya. Apa yang bikin beda daripada pesaing gitu. Bayangin aku memposisikan sebagai apa strength kekuatanku tuh di mana gitu teman-teman. Nah, di sini pertanyaan pertama, nih teman-teman jangan takut salah coba. Kenapa ya kalau ada perusahaan baru, mereka itu penting gitu buat melakukan segmentasi? Silahkan ada yang mau nyoba jawab nggak? Coba bayangin posisinya teman-teman itu masih baru gitu, punya bisnis baru, baru mau masuk pasar gitu kan, baru bikin produk. Kenapa ya kok aku harus melakukan segmentasi gitu? Mbak Putri Wahyuni mau nebak nggak? Saya Bu. Boleh Mas Andromeda. Eh, Mengapa penting bagi sebuah perusahaan untuk baru untuk melakukan segmentasi pasar itu untuk menemukan peluang pasar yang tepat, Bu. Jadi Mm-mm. nyari pelanggan yang kebutuhannya sesuai dengan apa yang kita tujukan produknya gitu. Nyari peluangnya di pasar yang mana nih yang mau tak tuju gitu ya. Jadi Iya, gitu keywordnya Bu ada Mas di saya. menemukan peluang pasar yang cocok sama produknya gitu ya Mas Andromeda ya. Iya, Bu. Oke, saya catat. Boleh ada yang lain lagi teman-teman ada Mau pendapat? menambahkan, Bu, Boleh Mbak Saya Putri. menambahkan, Mm-mm. kalau menurut saya, segmentasi pasar penting itu karena bisa membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen, terus bisa menyesuaikan produk akan eh, yang akan di di launching atau dikembangkan, terus bisa juga menghemat biaya pemasaran, eh, dan terakhir bisa menetapkan harga yang tepat bagi konsumen tersebut. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ada lagi satu lagi mungkin teman-teman? saya Bu, Boleh. Miftahul dulu saya ya. mau izin. Miftah aja namanya. Miftah, silakan. Kalau menurut saya kenapa, sorry ya Bu, kalau misalkan agak bising di sini, Nggak kok, kenapa aman. perusahaan baru itu harus melakukan segmentasi pasar sendiri karena kita bisa selain yang disebutkan oleh Mas Andra sama Mbak Putri, itu bisa juga kayak mengurangi persaingan langsung gitu loh kayak apa? Kayak dengan memilih kayak segmen pasar tertentu yang kita tuju itu lebih optimal untuk
pemilihan kompetitor perusahaan. Jadi kayak bisa bisa jadi niche market gitu loh. Itu kan lebih aman dari persaingan apa ketat dari kompetitor-kompetitor lain. Jadi dia bisa apa ngeluarin produk yang niche yang unik gitu loh. Terus juga kayak mungkin kayak bisa apa evaluasi R&D mungkin ya kayak buat inovasi produk yang baru kalau misalkan kurang cocok gitu. Terus juga kayak lebih efisien ya dalam tentunya dalam strategi pemasaran tersebut. Gitu. Oke, lebih efisien. Terima kasih. Dari tiga jawaban tadi, jawaban yang paling mendekati adalah jawabannya Mbak Miftah ya. Terima kasih Mbak Miftah. Tapi terima kasih juga teman-teman Mas Andro dan Mbak Putri. Nah, ini kan tadi point of view-nya adalah perusahaannya itu masih baru gitu ya. Masih baru. Terus produknya itu masih baru gitu. Jadi dia itu sumber dayanya terbatas, teman-teman. Beda kalau dia perusahaan yang udah lama berdiri ya. Kalau kalian mau baru bikin bisnis, istilahnya kayak aku baru mau jual cilok nih, baru awal-awal gitu. Kan modalnya terbatas, terus pengetahuan kita juga masih sangat terbatas, semuanya serba minim gitu kan. Nah, makanya harus disegmen-segmenkan, di kotak-kotakan customer yang memiliki kesamaan itu karena resource-nya terbatas, makanya harus seefisien mungkin gitu kan, efisien tapi harus optimal, tapi harus tetap nyampe gitu ya, tetap nyampe ke konsumen gitu teman-teman. Ini mudah dipahami ya. Gimana sih berarti caranya mengelompokkan pasar yang luas menjadi segmen-segmen? Nah, kalian bisa ngelompokin berdasarkan geografisnya. Jadi misal kayak kalian mau jual cilok awal-awal gitu kan, mau jualnya di kampus aja. Nah, berarti geografisnya di dalam UNER, di dalam kampus mana, di kota mana gitu. Bisa spesifik. Nah, demografinya usianya berapa? Misal usianya itu usia berapa sih teman? Dua Satu satu. Oh, oke, 21. Berarti yang usianya 21 suka cewek ya, yang suka yang pedes-pedes, asin-asin ya, gitu, yang isi keju gitu. Jadi di mana pendapatannya yang kantong mahasiswa kah gitu. Dan lain sebagainya, gaya hidup gitu kan. Ada tuh orang yang nggak suka jajan gitu kan, ada yang suka jajan. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria ini menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan gitu. Nah, terus cara ini nih yang paling penting nih teman-teman. Jadi kita kan kalau namanya orang ini ya bisnis ya, semua strategi itu kan harus terukur ya teman-teman. Kita nggak boleh sia-sia membuang-buang resource kita yang minim gitu ya. Jadi kita harus tahu nih segmentasi pasarnya ini berhasil nggak sih gitu. Kayak cara mengidentifikasinya gimana? Gitu. Yang pertama, homogenitas kebutuhan dan keinginan muncul dalam segmen tersebut. Jadi kayak di sini di titik yang biru ya, di kelompok biru itu homogenitas kebutuhannya tuh muncul. Jadi di dalam satu kelompok itu mereka semua punya kebutuhan yang sama gitu. Jadi dipastiin kebutuhannya sama. Selanjutnya, kita lanjut ke poin yang nomor dua, heterogenitas kebutuhan dan keinginan terjadi di antara segmen-segmen. Nah, jadi kalau di dalam segmennya itu sama, kalau antar segmennya dia tuh harus sebeda mungkin gitu. Sebeda mungkin. Nah, yang ketiga, ada perbedaannya di dalam segmen, tapi harus kecil dibandingkan dengan perbedaan yang antar segmen. Harus cukup berbeda sehingga anggotanya dapat dengan mudah diidentifikasi. Jadi kalau ngelompok-ngelompokin tuh yang spesifik gitu ya, yang spesifik. Kalau tadi kata Mbak Mi tadi yang niche gitu ya, niche ya, sebenarnya. Yang niche gitu ya, supaya semakin spesifik kalian ngerti nih, oh ini maunya apa nih pasar ini gitu. Nah, yang nomor lima, segmen tersebut harus dapat ditentukan ukurannya. Gitu. Contohnya kalau aku mau jual cilok di kampus, nah karena aku cuma bisa produksi segini, aku jualnya di dalam FEB aja deh gitu, teman-teman. Jadi harus spesifik. Kalau kalian nggak spesifik seberapa besar segmennya, nggak jadi tercapai dong ya optimalisasi resource-nya. Nah, yang terakhir, segmen tersebut harus cukup besar juga supaya perusahaannya itu dapat memperoleh laba. Gitu. Jadi tricky ya, dia harus spesifik tapi nggak boleh kecil-kecil banget gitu. Dan tapi kalian juga harus ngerti ini segede apa sih segmenku ini gitu, teman-teman. Jadi memilih target pasar fokusnya pada yang niche gitu ya, karena yang spesifik aja. Terutama buat kalian yang produknya baru, perusahaannya masih baru gitu kan. Kalau entrepreneur muda kan masih belajar-belajar bisnis tuh. Nah, ini pilih aja yang niche gitu supaya kalian lebih optimal tadi share apa namanya menghabiskan resource-nya. Nah, pertimbangan pentingnya apa? Harus selaras sama bisnisnya apa.
ini yang penting lagi kompetensi yang dimiliki sama tim. Lah kalian bisanya apa gitu. Aware ya, saya harus tahu. Nih aku punya kompetensi apa nih aku sama bisnisku nih gitu. Yang terakhir penyesuaian terus menerus karena pelanggan tuh terus berubah. Strategi positioning itu yang sukses itu yang unik biar dia bisa uh, suatu alat ya namanya product attribute mapping. Nah, ini tuh satu kurva yang bisa buat mengidentifikasi positioning produknya gitu. Nah, ini saya ambil contoh ada 5 produk kopi ya. Yang pertama Starbucks, ada kopi kenangan, terus ada juga sama ada Vope. Tapi di sini saya tambahkan dari kopi lokal. Kedai kopi lokal tuh ya yang kayak kalian bisa temui sebagai orang yang mau bisnis baru nih kedai kopi lokal. Nah, kalian harus mencari positioning yang jangan mepet-mepet sama pesaing-pesaingnya gitu. Seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, jadi ini kalian bisa buat produk attribute mapping dari produk-produk yang mungkin Anda anggap pesaing gitu ya. Untuk mendukung strategi positioning mereka, perusahaan sering mengembangkan tagline. Ini tagline-nya apa teman-teman? Selera. Indomie, bener seleraku gitu ya teman-teman. Karena dia tuh pengen memposisikan apa sih sebenarnya dia mau bisa nebak nggak? Kenapa ya kok Indomie tagline-nya seleraku gitu. Izin menjawab, Bu. Mungkin seleraku itu Boleh. menjadi selera semua orang Indonesia dan rasanya sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Betul, betul sekali Mbak benar. Jadi Indomie itu dia memang pengen menunjukkan oh semua orang di Indonesia ini selera kalau makan Indomie gitu ya. Gitu jadi namanya dia tagline-nya Indomie seleraku gitu kan. Positioning yang baik itu akan membangun keunggulan kompetitif. Jadi dia bisa memilih keunggulan kompetitif dari produk yang mau dijual itu apa. Jadi dia bisa unggul di biaya. Jadi misal biayanya dimurahin. Jadi harganya murah gitu. Atau mereka mau diferensiasi kayak Indomie itu dia banyak jenis Indomie kan. Nah, dia itu diferensiasi. Jadi dia sebanyak mungkin variasi produk. Atau mau di eh, cost focus nah atau yang differentiation fokus gitu juga bisa di situ. Jadi ini tergantung pada 5 aspek yaitu produk yang mereka jual, layanan yang mau mereka berikan, harga yang ditawarkan, cara jualnya gimana, dan nilai-nilai yang mereka junjung. Sekarang lanjut ke materi yang terakhir yaitu bauran pemasaran. Ada place, produk, promotion, sama price. Ini adalah serangkaian alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan. Jadi seperti yang saya sampaikan kalau berstrategi itu harus bisa dikontrol ya. Jadi ini strategi pemasaran yang harus bisa dikendalikan teman-teman. Yang digunakan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di target pasar. Akan mulai dari yang pertama yaitu produk barang atau jasa. Nah nih teman-teman, kalau teman-teman itu seorang investornya punya duit banyak, ada 2 produk, pil penghilang rasa sakit atau vitamin. Kalian mau invest kemana? Vitamin, Bu. Vitamin, Bu. Vitamin. Vitamin. Coba, menurut Mama Mbak kok pilih di vitamin? Kenapa milih vitamin tuh? Kayaknya kalau vitamin eh, di kalangan anak muda sekarang tuh lebih banyak dikenal daripada pil penghilang rasa sakit. Mungkin buat pilnya sendiri, tempat penjualannya itu lebih kayak apotik, kayak di Mm-mm. puskesmas gitu. Jadi pembeliannya itu sulit gitu. Tapi kalau vitamin kan Oke. bisa di supermarket atau di apotek juga ada sih, tapi di supermarket juga kebanyakan jadi lebih mudah aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Nah, teman-teman, ini POV kalian ya. Nah, tapi kalau menurut investor-investor, mereka lebih milih invest ke pil penghilang rasa sakit. Mereka ngerasa ini ketika konsumen beli ini, value yang dia dapat tuh langsung instan kayak gitu. Dengan gitu akan menarik lebih banyak pembeli gitu kan. Jadi emang produk itu fokusnya di nilainya gitu ya. Nah, terus jadi di sebuah produk itu ada core product sama aktual product. Kalau core product itu manfaat intinya dari produk itu apa. Kalau aktual itu
sebenarnya yang dibeli itu apa sih gitu, kayak kualitasnya, fungsinya, desainnya, nama mereknya, kemasannya. Ini marketing mix yang kedua ya teman-teman. Habis produk, price. Penentuan harga tuh ada dua, ada cost based pricing sama value based pricing. Pasti kalian udah familiar lah ya. Kalau yang cost based itu harga ditentukan dengan menambahkan presentase markup ke biaya produksinya. Nah, kalau yang value based pricing itu harga ditentukan dengan memperkirakan berapa banyak konsumen bersedia membayar untuk sebuah produk. Kemudian dikurangin dikit untuk memberikan bantalan. Jadi disurvei dulu nih pelanggan mau beli berapa nih harganya gitu kan. Misal biaya produksiku di sini. Terus aku mau beli, ternyata pelanggan mau bayarnya di sini gitu. Nah, jadi dia ngambil diturunin dikit, dikasih bantalan kayak gitu. Di antara harga yang di berani berani customer bayar itu tadi dikasih bantalan untuk range markup-nya gitu, teman-teman. Marginnya gitu ya. Nah, kita masuk ke marketing mix yang ketiga yaitu promotion. Nah, kalau promotion buat bisnis yang baru nih, yang teman-teman yang baru mau mulai bisnis, itu kan pasti familiar kan. Aku mau pasang iklan biar produkku banyak yang tahu. Nah, jadi pasang iklan atau advertising. Nah, ini stepnya teman-teman. Yang pertama harus identifikasi tujuannya dulu ya. Pertama mau tujuannya, aku mau ngapain nih di iklan. Habis itu baru milih audiensnya. Habis tujuan audiens, baru milih medianya. Mau di mana aku pasang iklannya gitu ya. Terus eh, dibikinlah iklannya sesuai medianya tadi sama sesuai target audiens sama sesuai tujuan. Habis itu pilih lokasi waktunya di mana gitu kan. Setelah itu baru dipenuhi ekspektasi pasarnya. Oh ternyata demand-nya segini, penuhin lah tuh produksinya gitu teman-teman. Kayak gini ya, ini proses advertising. Nah sekarang yang terakhir itu place. Nah, place ini aktivitas untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Dan pokoknya jadi place itu nggak terkait sama tempatnya di mana ya, tapi pokoknya aktivitas kalian mindahin barang dari kalian yang jual ke customer. Nah, itu namanya di beberapa pemasaran ini dikategorikan sebagai place. Jadi bisa dengan direct selling, nah jual langsung ke pelanggan. Kelebihannya dia bisa mengontrol penuh atas distribusi dari awal sampai akhir karena kalian handle sendiri. Dan kalian juga bisa interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, tapi kekurangannya dia itu butuh banyak waktu terkait sama butuh banyak modal ya untuk aset-asetnya gitu. Sama perusahaannya juga harus cari pembeli sendiri. Itu kan takes time juga. Nah, sedangkan kalau yang satunya itu menggunakan perantara, bisa wholesaler, distributor atau retailer. Kelebihannya mengurangi kebutuhan modal perusahaan untuk memiliki atau memelihara saluran distribusi. Lalu juga dapat mengandalkan perantara untuk mengelola hubungan dengan retailernya karena biasanya mereka yang emang udah distributor tuh udah punya skill lah teman-teman, mereka udah punya koneksi sendiri ke sana. Nah, jadi kalian tinggal mengandalkan skill mereka gitu. Nah, kekurangannya bisa kehilangan sebagian kendali atas gimana produknya itu disajikan. Kan kita ngasih ke distributor kan, kita nggak tahu tuh mereka majangnya entah miring apa gimana di mata konsumen gitu kan. Kita nggak bisa kontrol. Nah, juga bisa menjadi mahal karena adanya perantara kan mereka pasti ngambil untung juga kan sebagai perantara itu. Nah, startup ini seringkali harus memperjuangkan dukungan dari grosir dan distributor. Karena startup itu kan kalian masih terbatas banget kan pemahaman terkait pasarnya. Jadi biasanya memang harus berjuang banget untuk bisa masuk ke pasar sehingga harus mengambil hati distributor itu lumayan perjuangan gitu teman-teman. Emang agak susah kalau jalur di sini. Makanya kebanyakan startup itu atau bisnis awal itu mereka langsung pakai direct selling gitu teman-teman. Sekian pemaparan materinya. Sekarang kita mau kuis pakai Kahoot ya teman-teman. Jadi aku akan share screen yang kedua. Teman-teman silakan gabung ke Kahoot-nya. Jadi jawabannya, mengapa segmentasi pasar sangat penting buat perusahaan baru? Karena di awal tuh tadi cuma bisa fokus ya karena resource-nya terbatas gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut konteks pemilihan target pasar, apa yang dimaksud dengan niche market. Nah, tadi udah dibantu jelasin sama Mbak Miftah. Utama perusahaan yang memilih strategi penjualan direct selling langsung ke pelanggan.
Oke, teman-teman. Jadi, keuntungannya kalau dia direct selling itu adalah perusahaan bisa memiliki kendali penuh atas distribusi dan interaksi dengan pelanggan, gitu ya. Oke, next. Nah, dalam bauran pemasaran, apa yang dimaksud dengan aktual produk? Tadi udah jelasin. Saya next untuk melihat hasilnya. Mbak Miftah Linatul ya, juara pertama. Selamat Mbak Miftahul mendapatkan reward gitu ya untuk partisipasinya hari ini. Yang kedua ada Mbak Firja dan yang ketiga Mbak Cynthia. Gitu. Jadi untuk penugasan mata kuliahnya, eh, teman-teman untuk yang sudah membentuk kelompok diminta untuk em, membentuk analisis strategi pemasaran untuk produk atau souvenir yang akan dibuat. Jadi produk dan souvenir yang dibuat oleh kelompok yang masing-masing 7 orang itu harus menjelaskan terkait jenis produk, lengkap dengan varian dan segmen pasar yang dituju, menghitung berapa harga pokok produksi, menetapkan jumlah produk yang akan dihasilkan untuk uji pasar, kemudian menetapkan harga jual produk, dan merencanakan saluran distribusi yang digunakan. Outputnya, teman-teman akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran ini minggu depan dan didiskusikan bersama teman-teman di kelas dan akan dinilai tentang kolaborasi kelompoknya. Dan ini adalah rubrik penilaian untuk penugasan. Jadi usahakan untuk mendapatkan nilai yang sangat baik yaitu dengan menganalisis strategi pemasaran yang dapat diimplementasikan dan inovatif. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh tanya apapun terkait ini materi kita hari ini. Saya mau tanya, Bu Rara, Silakan Mbak Rahma. kalau misalkan saya punya bisnis tuh, kemudian ternyata saya mau mengubah segmentasi saya, Bu. Misalkan nih, saya pengennya bisnis ini untuk anak-anak, tapi ketika pasar berjalan, ternyata yang suka nggak hanya anak-anak. Itu bagaimana Mm-mm. ya, Bu ya, cara mengatasinya? Apakah saya harus mensegmen ulang atau bagaimana, Bu Raras? Terima kasih, Iya, Bu Raras. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, teman-teman mungkin kondisi yang seperti itu akan sering dialami ya di dalam berbisnis karena tadi udah disinggung sama teman-teman yang di awal tadi memang pasar itu sering berubah gitu, kondisinya berubah terus. Jadi, kalau ada kejadian seperti yang disampaikan tadi sangat mungkin di mana produknya itu melenceng gitu ya dari segmen yang awalnya targetkan gitu. Nah, itu mungkin terjadi teman-teman. Tapi kembali lagi, pertama kita harus mengevaluasi sebenarnya resource kita gimana gitu. Seperti yang tadi ada saya berikan contoh kan positioning mapping tadi ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa menjadi titik awal untuk proses mendefinisikan ulang nih STP-nya gitu. Jadi kayak oh awalnya aku mengkotak-kotakkan segmenku seperti ini. Nah, itu kan kalian udah pasti punya data kan. Oh ternyata segmenku tuh ini gitu. Nah, berarti kan yang geser targetnya ya. Kalau segmentasinya kan mungkin udah tetap ya proses mengkotak-kotakannya. Berarti yang berubah itu adalah target yang mau ditargetkan kayak gitu. Nah, itu dilihat lagi pada model bisnisnya. Model bisnisnya gimana? Ya resource-nya, resource dari bisnisnya itu apa sih yang dipunya gitu kondisinya. Misal karena memang kalau bisnis, apalagi yang bisnis masih baru kan tadi keywordnya adalah memang harus fokus dan optimal gitu ya segala pergerakannya. Jadi kalau kita mau, oh pasarnya berubah tapi aku harus effort dari awal, apakah bisnis kita itu ada harusnya. Nah, tanya ini sebenarnya teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup materinya hari ini. Nah, sorry saya mau announce ini ya, 3 partisipan paling aktif yang saya catat berdasarkan keaktifan dan partisipasinya. Yang pertama ada Mbak Miftah Linatul. Selanjutnya ada Mbak Putri Wahyuni. Dan yang terakhir pemenang Kahutnya ya, ada Mbak Nurul, siapa tadi ya? Nurul Aziati, Nurul Izati. Ya, Nurul Aziati, Bu. Aziati.
Mbak Nurul Aziati. Terima kasih. Jadi 3 orang itu adalah teman yang paling berpartisipasi dalam aktivitas saya hari ini. Gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.